Halo kawan-kawan semua, balik lagi ditulis ulang. Kapan aku sadar kalau aku sudah dewasa? Dewasa ya? Apa arti sebenarnya? Apakah sesederhana aktivitas yang padat, rutinitas yang melelahkan, atau cara berpikir yang rumit? Atau justru hal-hal kecil yang dulu tak pernah terpikirkan, seperti membayar tagihan listrik, mengatur dapur, atau menyadari bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Yang aku sadari, dewasa tidak selalu diukur dari umur. Di luar sana ada banyak orang yang sudah dewasa hidup mandiri sejak dini. Entah karena didikan orang tua, atau mungkin keadaan yang memaksa. Dan aku termasuk di antaranya. Di usia 15 tahun, aku sudah menjadi solo fighter. Mengurus diriku sendiri, mengambil keputusan-keputusan kecil maupun besar. Bahkan menelan pahitnya kesalahan sendiri, tanpa bisa menyalahkan siapapun. Saat itu aku tidak merasa dewasa. Yang kurasakan hanya satu, bagaimana caranya harus bertahan. Pelajaran semacam ini berbeda, bukan sekadar nasihat orang tua atau teori yang tertulis di buku. Rasanya langsung menampar, melukai, sekaligus menguatkan. Ada pahitnya, ada beratnya, tapi ada manis yang terselip di antaranya. Kalau kamu bertanya, kenapa harus merantau? Merantau bagiku adalah sebuah perjalanan yang seru. Bukan sekadar pindah tempat tinggal, tapi pengalaman menemukan hal-hal baru, suasana baru, tradisi baru, dan sudut pandang yang baru. Setiap pertemuan, setiap lingkungan, sedikit banyak membentuk diri kita. Lingkungan yang baik akan berdampak baik. Lingkungan yang buruk tetap memberi pelajaran, asal kita mau mengambil hikmahnya dan menjadikannya bekal. Namun seringkali banyak orang yang terlena, lupa tujuan awal, larut dalam kenyamanan, atau bahkan terjebak dalam lingkaran yang sama. Itulah kenapa merantau bukan hanya sekedar perjalanan jauh, tapi tentang bagaimana kita menyerap, memilih, dan membentuk diri kita dari apa yang kita temui sepanjang perjalanan. Di perantauan, konflik batin seringkali terjadi, apalagi di tahun pertama. Rasa rindu seringkali menggerogoti, seolah menarik langkahku untuk kembali. Lalu memasuki tahun ketiga, rindu itu berganti wujud, bukan lagi hanya ingin pulang, tapi bergelut dengan ekspektasi. Apa aku mampu? Apa aku bisa? Bagaimana kalau aku gagal? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu menjadi cemilan sebelum tidur, menghantui malam, sekaligus memacu pagi. Kadang membuat lelah, kadang membuat takut. Tapi anehnya, justru disitulah aku belajar bertahan. Setiap langkah di tanah rantau selalu membawa cerita baru. Kadang manis, kadang pahit, kadang juga hambar. Ada orang-orang yang hanya sebentar. Ada pula yang menetap dan memberi warna. Aku belajar bahwa perantauan bukan hanya tentang seberapa jauh aku pergi, tapi seberapa dalam aku mengenal diriku sendiri. Bahwa rumah bukan sekedar tempat kembali, melainkan sesuatu yang bisa tumbuh di dalam dada ketika aku berdamai dengan rindu, dengan takut, juga dengan harapan yang tak selalu sesuai kenyataan. Mungkin kegagalan bisa menungguku di ujung jalan sana, tapi bukankah keberanian untuk berjalan sudah menjadi sebuah kemenangan kecil untuk patut aku rayakan?